Bab 126. Jangan pergi. Untuk sesaat bumi seakan berhenti berputar bagi Galih. Lelaki itu masih terduduk di kamar sambil menatap cincin pernikahan dan juga beberapa kartu belanja yang ditinggalkan sang istri. Tak ingin semuanya berakhir dengan kepergian Riana, Galih segera bangkit untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Ia keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. "Mau kemana, Galih?" tanya sang mama. Sama sekali tak ada sautan dari Galih atas pertanyaan itu. Ia berlalu tanpa memerdulikan panggilan Mama Indah. Sambil berkendara ia mencoba menghubungi Bara dan anak buahnya yang lain untuk meminta bantuan. Tempat pertama yang akan didatangi Galih untuk mencari istrinya adalah makam sang mertua. Namun, setibanya di sana hanya ada kesunyian yang menyambut. Tidak ada siapapun di sana. Namun, satu hal menarik perhatian Galih. Di atas makam ibu mertuanya ada taburan bunga yang masih segar. "Pak, apa tadi ada yang datang ke sini?" tanyanya kepada seorang pria yang berjaga. "Ada beberapa. Memang kenapa, Pak?" Galih segera mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto istrinya. "Apa salah satunya orang ini?" Penjaga makam tersebut tampak meneliti foto pada layar ponsel. "Saya kurang bisa ingat, Pak. Tapi salah satu yang datang tadi memang ada wanita berhijab bawa koper. Tadi sempat titip kopernya sama saya. Habis itu orangnya pergi naik taksi online. Sudah lama? Kira-kira 2 jam lalu." Galih mulai frustrasi dan tak dapat menebak kemana tujuan Riana selanjutnya, sebab ia tak memiliki kerabat selain Aileen. Sepanjang hari ini pun dihabiskan Galih untuk berkeliling mencari. Semua tempat yang memungkinkan didatangi Riana sudah diperiksa, akan tetapi tak ada tanda keberadaan wanita itu. Wajah menyebalkan seorang pria menjadi sambutan pertama Galih saat mendatangi sebuah rumah minimalis. Tampak jelas bahwa lelaki yang baru saja membuka pintu itu sangat terkejut. Ingin segera menutup pintu, namun Galih menendang sekuat tenaga hingga daun pintu terbuka lebar. "Jangan berani macam-macam kamu!" Bentakan Galih menggema disusul dengan kepalan tinju yang mendarat mulus ke wajah Reza. Lelaki itu tampak gemetar dan memohon. Belum sembuh lebam beberapa hari lalu, Galih sudah menambahkan lebam baru pada wajahnya. "Tunggu! Tunggu! Mari bicara baik-baik. Kalau kalian main hakim sendiri, itu bisa membuat kalian dalam masalah," tawar lelaki itu. "Saya tidak peduli meskipun harus menghilangkan nyawa orang seperti kamu." Reza semakin gemetar. Tubuhnya berlutut di lantai dengan tangan diangkat sejajar dengan dada. "Tolong jangan bunuh saya. Apa yang kalian inginkan? Kita bisa bicarakan semua." Galih menarik kerah kemeja lelaki itu dan memaksanya berdiri. Kemudian ia hempas jatuh ke sofa. "Ini terakhir kali saya tanya sama kamu. Kalau jawaban kamu masih sama seperti kemarin, kamu tanggung sendiri akibatnya." Oke, ucapnya pasrah. "Saya akan mengakui semuanya, tapi untuk itu ada syaratnya. Masih berani tawar-menawar rupanya." Kepalan tinju Galih bersiap-siap menyerang. "Kalau tidak ada jaminan, saya tidak akan mau bicara. Saya akan memberikan semua bukti kalau kalian berjanji untuk membebaskan saya dari tuntutan dan tidak menganiaya saya lagi." Sejenak, Galih melirik Bara yang berdiri di samping. Lelaki bertubuh kekar itu memberi isyarat dengan anggukan kepala. "Baik, saya akan jamin kamu tidak akan dipenjara kalau mengakui bahwa wanita yang ada di dalam video bersama kamu memang bukan istri saya." Sebisa mungkin Galih menahan ledakan amarah. Membuat Reza menarik napas dalam-dalam seraya mengumpulkan tenaga yang telah terkuras. Dengan suara masih gemetar, ia mulai mengakui segalanya. "Perempuan di dalam video itu memang bukan Riana. Kalau begitu kenapa dia bisa semirip itu dengan istri saya? Saya sewa jasa perempuan dari tempat hiburan untuk dimake over jadi mirip Riana." Amarah menyusup semakin kuat di hati. Rasanya Galih ingin sekali meledakkan emosi saat itu juga. Sudah siap menyerang, namun Bara menghalangi. "Apa alasan kamu melakukan semua ini?"
Kali ini Bara mewakili pertanyaan Galih. Reza tampak semakin ketakutan. Tubuhnya gemetar dan sorot matanya penuh keraguan. "Ayo jawab!" teriak Bara. "Saya pernah suka sama Riana, tapi Riana selalu menolak saya. Waktu itu saya sengaja membuat video itu untuk menggagalkan pertunangan dia dengan Pak Alfian. Tapi karena pertunangan batal, jadi saya simpan video itu. Dan sekarang saya sengaja sebar untuk menghancurkan nama Riana. Bangsat!" Tak dapat menahan lagi, Galih menerjang tubuh lelaki itu. Kepalan tinjunya menghujam bertubi-tubi. Erangan memelukan dari Reza pun sama sekali tak ia hiraukan. Bara yang berdiri di belakang sama sekali tak menghalangi. Jika dirinya saja sangat geram dengan fitnah dan tuduhan yang diberikan kepada Riana, apalagi Galih yang merupakan suami. Galih baru berhenti melampiaskan amarah saat Reza kehilangan kesadaran. Tubuhnya lunglai dan terhuyung ke lantai, lengkap dengan cairan merah yang mengalir melalui hidung. "Jangan lepaskan dia! Begitu dia bangun, minta informasi tentang wanita di dalam video itu dan seret mereka semua ke kantor polisi," perintah Galih. "Aku ingin nama Riana dibersihkan." Bara hanya menyahut dengan anggukan kepala. Dia memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya untuk mengawasi lelaki itu. Ketika akan keluar dari apartemen itu, Joe terlihat melangkah dengan tergesa-gesa. Galih terdiam sejenak menatap lelaki bertubuh tinggi menjulang itu. "Saya dapat informasi, ada pemesanan tiket penerbangan keluar kota atas nama Riana. Jadwal penerbangannya sekitar 1 jam lagi." Hati Galih terasa mengembang mendengar informasi itu. Tak ingin mengulur waktu, ia segera mengambil langkah 1000. Perjalanan menuju bandara benar-benar terasa lama baginya, karena harus terjebak kemacetan di beberapa titik. "Cepat!" desak Galih. "Sabar, bro. Macet ini." Galih melirik ke arah jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Tersisa 30 menit lagi. Dalam waktu sempit itu ia dipaksa untuk berpikir cepat dan tepat agar tidak salah mengambil langkah. Begitu melewati sebuah pertigaan, Bara membelokkan mobil ke kiri dan mengambil jalan pintas. Berulang-ulang Galih mendesak agar laju mobil dipercepat. Waktu tersisa 15 menit ketika Galih tiba di bandara. Awalnya ia tak mendapat izin untuk memasuki ruang tunggu bandara. Namun, berbekal nama besar keluarga Darmawan, akhirnya ia mendapat lampu hijau. "Riana!" panggil Galih sambil merotasikan pandangan ke setiap sudut. "Riana!" ia berteriak sekali lagi. Lelaki itu berjalan perlahan memeriksa puluhan penumpang yang sedang duduk di kursi tunggu. Namun, tak ada Riana di antara kerumunan orang. "Kamu di mana, Riana?" Semakin frustrasi, lelaki itu berkeliling ke sekitar. Hingga pandangannya menangkap seorang wanita berpakaian gamis dengan hijab menutupi kepala, sedang mengantri di loket minuman bersama beberapa penumpang lain. Secepat cahaya kilat Galih berlari, menarik tangan wanita itu dan membenamkan ke dalam peluknya. Sangat erat. "Jangan pergi. Aku sudah salah menilai kamu. Tolong maafkan aku." Bersambung.